Para punggawa Garuda baru saja menginjakkan kaki di Sydney, tapi atmosfer sudah terasa seperti laga final. Sambutan luar biasa dari supporter timnas Indonesia di Australia membakar semangat skuad asuhan Patrick Kluivert. Namun bukan hanya dukungan supporter yang bikin optimisme meningkat, performa luar biasa para pemain di klub masing-masing juga jadi modal besar. Dari Emil Audero hingga Jesus, rating tinggi mereka di klub menegaskan bahwa timnas datang ke Sydney dengan kekuatan penuh. Dan kini perjuangan menuju Piala Dunia memasuki titik krusial. Laga ke-7 melawan Australia jadi penentu awal. Dan kini Indonesia masih punya 4 pertandingan tersisa untuk memastikan mimpi terbesar ini jadi nyata. Selain itu, ada 5 skenario utama yang bisa membawa Garuda lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi tidak cukup hanya mengandalkan kemenangan sendiri. Bagaimana strategi terbaik timnas Indonesia? Apa saja yang perlu diperhatikan dari tim lawan? Para penggawa timnas Indonesia akhirnya tiba di Australia dan sambutan luar biasa langsung menghujani mereka sejak mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith, Sydney. Supporter Garuda Australia yang sudah standby sejak pagi memberikan dukungan penuh dengan chant khusus yang menggema di area bandara. Bahkan, sebagian supporter lain sudah menunggu di hotel tempat tim menginap, memastikan para pemain berasa seperti bermain di kandang sendiri. Gelombang kedatangan pemain berlangsung dalam beberapa tahap. Rombongan pertama yang tiba lebih awal adalah Tom Heye, Justin Hubner, dan Rafael Strijk. Ketiga pemain abroad ini langsung ke Sydney setelah menyelesaikan tugas bersama klub masing-masing. Tak lama selangnya, gelombang kedua menyusul. Marcelino Ferdinand, Ole Rooney, Nathan Choan, dan Ivar Jenner bertolak dari London, Inggris dan tiba di Sydney setelah menempuh perjalanan panjang sejauh 16.900 km. Kemudian Kelvin Verdonk dan Eleno Renders berangkat dari Belanda, sementara Shane Patinama dari Belgia, dan Pratama Arhan dari Bangkok, Thailand. Dari Indonesia, 8 pemain Liga 1 juga sudah tiba, bersama jajaran tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Di antara mereka ada nama-nama seperti Nadeo, Hernando, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Caraka, dan Ramadan Sananta. Mereka dilepas langsung oleh Pak Erik pada 16 Maret malam dan tiba di Sydney keesokan paginya. Meskipun sebagian besar skuad sudah tiba, masih ada 9 pemain abroad yang dalam perjalanan. Nama-nama seperti Martin Paes, Emil Audero, Michel Kers, Kevin Dix, Jesus, Jordi Amat, Dean James, Joy Pelupesi, dan Ragnar Oratmangun dijadwalkan akan tiba pada 18 Maret. Dengan ini, skuad timnas Indonesia akan berkumpul secara lengkap. Hanya ada 1 hari waktu efektif untuk latihan bersama full squad dan siap untuk menghadapi laga ke-7 di Sydney Allianz Stadium. Ya, jelang laga akbar melawan Australia, para pemain timnas Indonesia datang ke Sydney dengan modal luar biasa dari performa apik mereka di klub masing-masing. Statistik dari SofaScore membuktikan bahwa skuad Garuda sedang dalam puncak performa mereka. Pertama, kita punya 2 tembok kokoh termahal di Asia, Emil dan Paes. Kedua pemain ini dalam performa yang bagus di laga terakhirnya. Berdasarkan data dari SofaScore, Emil mendapatkan rating 7,1 di laga terakhirnya lawan Cremonese dan berhasil mencatatkan 5 save dan 1 tinjuan. Selain itu, Emil juga pernah mendapatkan nilai tertinggi 9,1 dalam kemenangan 3-0 Palermo versus Cosenza. Sedangkan Paes
Laga terakhirnya juga sama mendapatkan rating 7,1 ketika melawan Vancouver dengan 4 kali penyelamatan. Selain itu, Pas juga sudah teruji penyelamatannya di gawang timnas Indonesia. Kemudian di lini belakang, banyak dari pemain timnas yang konsisten mendapatkan nilai baik seperti Jesus, Sandy Walsh, hingga Kelvin Verdong. Di lini tengah ada JP Lopez yang mana 2 pertandingan terakhir yang mendapatkan nilai di atas 7. Dan Tom Haye, sang profesor lini tengah ini, tampil cukup konsisten meskipun sayang di laga terakhir sedikit menurun. Dan di lini depan ada Dean James yang bisa menjadi winger. Ia juga tampil cukup konsisten dan pada pertandingan terakhir mendapatkan rating 7,7 dari SofaScore. Dengan tren performa yang luar biasa ini, timnas Indonesia mendarat di Sydney dengan modal kepercayaan diri tinggi. Ditambah dukungan luar biasa dari supporter Garuda di Australia, semakin memacu semangat mereka untuk memberikan kejutan besar. Timnas Indonesia berada di jalur penentuan menuju Piala Dunia 2026 dengan 4 pertandingan tersisa. Berdasarkan informasi dari Se-Asia Goal, ada 5 skenario yang bisa membawa Garuda lolos langsung sebagai runner-up grup C. Tapi ingat, bukan hanya performa timnas yang menentukan, tim lawan juga bisa mempengaruhi jalannya klasemen. Pada skenario pertama, Indonesia menang lawan Bahrain, China, dan Australia, namun kalah dari Jepang di laga terakhir. Dengan begitu, Jepang tetap unggul di puncak klasemen dengan 26 poin, sementara Indonesia lolos sebagai runner-up dengan 15 poin. Kemudian pada skenario ini, Indonesia wajib menang lawan Bahrain dan China, dan bisa menahan seri lawan Australia dan Jepang. Dengan hasil ini, Indonesia mengumpulkan 14 poin, cukup untuk mengamankan posisi runner-up dan lolos langsung ke Piala Dunia. Di skenario ketiga, Indonesia kembali wajib menang lawan Bahrain dan China, kalah dari Australia dan wajib seri lawan Jepang, di mana Indonesia tetap mengkoleksi 13 poin dan finish di posisi kedua di bawah Jepang, memastikan tiket ke Piala Dunia. Pada skenario keempat, Indonesia menang lawan China dan menahan imbang sisanya lawan Australia, Bahrain, dan Jepang. Dengan hasil ini, Indonesia memperoleh 12 poin dan tetap lolos di posisi runner-up. Di skenario terakhir, jika Indonesia kalah lawan Australia dan Jepang, maka wajib hukumnya Indonesia menang lawan Bahrain dan China. Dengan begitu Indonesia bisa mendapatkan 12 poin. Indonesia tetap finish di posisi kedua dan mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dari 5 skenario, timnas membutuhkan setidaknya 12-15 poin untuk bisa lolos sebagai runner-up. Selain itu ada pula catatan penting mengenai pertandingan tim lain yang mempengaruhi posisi timnas Indonesia di klasemen.